Tutorial bekam untuk pendengaran berkurang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya teman-teman, pagi ini saya ingin menjelaskan tentang tutorial bekam untuk pendengaran berkurang. Teman-teman, sebagai indera pendengaran, telinga memiliki peranan penting dalam hidup kita. Tidak hanya berfungsi untuk mendengar, telinga juga membantu untuk menjaga keseimbangan. Dengan mendengar, kita bisa berkomunikasi serta berdiskusi dengan lawan bicara kita. Namun sering bertambahnya usia, fungsi telinga kian berkurang. Penurunan kemampuan pendengaran bukanlah hal sepele, karena masalah ini bisa mempengaruhi kualitas hidup dan juga hubungan Anda dengan pasangan. Dan ini teman-teman adalah titik-titik bekam yang akan kita gunakan nanti. Mulai dari atas kepala, kemudian titik-titik suna, dan titik bekam pada depan, belakang, dan di bawah telinga. Teman-teman, jika kita mengalami penurunan kemampuan pendengaran, tentu saja komunikasi dan interaksi dengan orang lain menjadi terhambat. Telinga terdiri dari beberapa bagian, yakni bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang terlihat, termasuk saluran telinga yang dilapisi dengan rambut dan kelenjar yang mengeluarkan kotoran telinga. Sedangkan telinga bagian tengah berisi 3 tulang kecil yang juga dikenal sebagai tulang palu, landasan, dan sanggurdi. Ini teman-teman yang kita lakukan adalah pembekaman titik suna. Dan ini kita mulai mencoba pembekaman di sekitar telinga untuk mengobati penurunan pendengaran. Dan teman-teman, terakhir adalah telinga bagian di dalam yang berisi koklea. Ini tidak terlihat, bertugas sebagai organ sensorik utama pendengaran. Teman-teman, pendengaran berkurang bisa terjadi secara perlahan-lahan tanpa terasa, sehingga terkadang pendengaran sudah tidak sebaik sebelumnya. Bahkan tuli juga bisa terjadi secara mendadak pada seseorang. Sakit pendengaran bisa menimpa baik bagi orang tua maupun anak-anak. Pada orang tua umumnya karena yang keturunan, lingkungan sekitar yang bising dan berisik, adanya penyakit internis, tekanan darah tinggi, diabetes, infeksi gaya hidup yang salah, dan sebagainya. Adapun untuk sakit tuli mendadak perlu penanganan yang cepat. Berkurangnya pendengaran pada anak-anak disertai keterbelakangan mental dan gangguan emosional. Hal ini karena adanya penyakit saat dalam kandungan, kerusakan otak, infeksi, dan kerusakan syaraf. Solusi pengobatannya dengan bekam. Menurut Dr. Wada, titik pengobatan dengan bekam dilakukan pembekaman di daerah tragus telinga, tepat di depan lubang telinga, di sendi rahang bawah, dan di belakang telinga. Sedangkan menurut Dr. Ahmad Razak Saraf adalah titik TW21, SI19, dan TW17, dan GV20 atau omomuhits. Titik di depan di kelenjar timus, dan titik di al-kahil al-katifin, dan titik ahdain. Efek bekam: 1. Bekam berperan mengumpulkan sel darah putih dan antibodi di kawasan peradangan, sehingga berperan di dalam melawan bakteri. Yang kedua, bekam berperan mengurangi sumbatan genang telinga dan mukosa telinga tengah,
dengan cara melancarkan sirkulasi darah melalui zat nitrit oksida. Kemudian terakhir, zat nitrit oksida berperan meningkatkan pengaruh antibiotik terhadap bakteri penyebab peradangan. Ya teman-teman, demikian tutorial membekam untuk menyembuhkan sakit pendengaran yang berkurang. Semoga bermanfaat. Untuk mengikuti kajian, ikuti terus channel Ferry JP dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Salam sehat walafiat bersama Rumah Sehat Terafiat. Dan saya Ferry Jaya Priyana.